terkait dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Menurut kami sebagai tim kuasa hukum Peggy, Polda Jabar ini terlalu mengada-ada tentang alat bukti atau barang bukti yang disiapkan. Nah, kenapa kami berpikiran atau mengambil analisa seperti itu? Pertama, kita coba bahas foto dulu yang diperlihatkan beberapa hari yang lalu oleh pihak kepolisian. Itu foto nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan peristiwa 2016. Pada tanggal 14 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengumumkan DPO, di mana Andi, Dani, dan Peggy alias Peron sebagai DPO menindaklanjuti putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu. 3 DPO yang dirilis itu tidak ada fotonya. Harusnya kalau memang sejak awal yakin, polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku, harusnya pada tanggal 14 Mei 2024 saat mengeluarkan atau mengumumkan daftar pencarian orang, harusnya ditampilkan fotonya Peggy Setiawan ini karena polisi sudah dapat sejak tahun 2016. Kalau yakin, kenapa tidak ditampilkan dalam pengumuman DPO itu, terutama Peggy Setiawan? Karena di dalam Perkapolri ya, nomor 14 tahun 2012 dan peraturan Kabareskrim atau Perkaba nomor 3 tahun 2014, penetapan DPO itu selain mencantumkan ciri-cirinya harus lengkap sesuai yang spesifik, juga harus melampirkan foto. Paham tidak aturan Perkapolri sendiri, aturan Perkabareskrim sendiri dilanggar, mengumumkan DPO tidak dikasih foto. Ini apa artinya? Kami menilai Polda Jawa Barat belum yakin pelakunya itu Peggy Setiawan walaupun dia sudah dapat fotonya. Ya kan, kalau memang dari dulu foto ini yang dicari sesuai dengan statement Bapak Kadif Humas ya, bahwa ini foto ini benar yang dicari. Lah kenapa nggak ditampilkan, dilampirkan di DPO pada tahun 2024, 14 Mei 2024 itu? Kan aneh itu jadinya. Dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Dugaan tindak pidana terkait dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya. Dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara ya, yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Menskakmat Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, yang secara tiba-tiba menunjukkan bukti foto Peggy Setiawan pada 2016 lalu. Kuasa hukum Peggy merasa janggal karena pada pengumuman DPO kasus Vina beberapa pekan lalu, Polda Jabar tidak menunjukkan foto Peggy, padahal foto tersebut sudah dimiliki oleh Polri sejak tahun 2016. Selain itu, bukti yang ditunjukkan Polda Jabar tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya dengan kasus Vina pada 2016. Menurut kuasa hukum Peggy, bukti foto Peggy hanya akal-akalan dari Polri untuk mentersangkakan Peggy. Padahal, tak ada satupun bukti yang berhubungan antara kasus Vina dengan Peggy Setiawan yang kini ditangkap. Ketika kemudian pada kasus pembunuhan ini disebutkan ada alat bukti yaitu berupa samurai yang digunakan untuk membunuh, dan itu menjadi penyebab kematian, artinya ada samurai yang diamankan oleh polisi, artinya ada sidik jari yang sudah diperiksa begitu. Ini ada atau tidak sepanjang sepengetahuan Anda? Ya. Ada ya, sidik jari ada. itu?
Ada. Oh, sidik jari saya belum bisa menemukan pasti kalau sidik jari. Cuman itu adalah alat yang digunakan untuk luka tajam itu sendiri. Karena ketika di TKP itu sendiri yang dianggap kecelakaan, kok kecelakaan darahnya itu sangat banyak berceceran. Kalau terkait dengan darah itu, apakah ditemukan misalnya dari proses saintifik ini ada darah yang diketahui bukan darah dari korban? Belum, justru tidak dilakukan itu. Karena saat itu tidak dilakukan forensik atau saintifik tersebut. Apakah ada pencocokan misalnya dengan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa 2016 tadi? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Makanya kami juga bingung kok. Sekarang polisi, mohon maaf ya, saya harus berkata demikian ini ya, karena memang persidangan untuk pra peradilan sudah dekat. Kemudian kami makin hari makin ke sini, makin hari makin ke sini. Kok kami melihat pihak kepolisian ini kok semakin membabi buta untuk mengadakan atau mempersiapkan barang-barang bukti atau alat bukti yang mengarah kepada klien kami. Kuasa hukum Peggy, Tony, menjelaskan cara Polri mendapatkan foto Peggy Setiawan tersebut. Ternyata, foto Peggy diminta oleh tetangga Peggy yang berprofesi sebagai polisi. Tony mengaku heran, karena selama pencarian DPO, foto Peggy tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Kalau dari dulu foto ini yang dicari sesuai dengan statement Kadif Humas, bahwa foto ini yang dicari, kenapa nggak dilampirkan di DPO, ujar Tony. Kapolri akui tak ada bukti kuat di kasus Vina. Para penyidik kasus Vina diberi peringatan oleh Kapolri, agar kasus Vina diusut secara transparan. Foto ini yang ada pada Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho ini, ya, ini foto diambil oleh polisi pada tahun 2016. Jadi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016, kasus Vina Eki kan. 3 hari kemudian ada polisi yang mendatangi rumahnya Peggy Setiawan, ibunya Peggy, mengambil motor 2 unit ya, Suzuki Smash dan Jupiter, yang sampai sekarang Jupiternya belum dikembalikan. Kurang lebih 1 minggu ya, ada anggota polisi, ini menurut keterangan ibunya Peggy ya, ada anggota polisi yang orang situ juga ya, namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya Peggy dan menanyakan kepada ibunya Peggy kan, manggilnya Mbak, ada fotonya Peggy tidak? Kata ibunya, ada juga itu di album. Jadi ini di albumnya ibunya Peggy, album keluarga ya. Nah, kemudian difoto oleh Pak Budi tersebut, oleh anggota polisi tersebut, difoto. Setelah itu, Pak Budi tadi, polisi tadi menanyakan juga KTP Peggy Setiawan dan kartu keluarga Peggy Setiawan. KTP tidak ada, kata ibunya Peggy. Kalau kartu keluarga ada, dikasihlah kartu keluarga itu, ya, dengan alamat Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun. Akhirnya Pak polisi itu mengambil foto ini, ya, kemudian membawa fotokopi kartu keluarga. Foto ini, ya, ini foto waktu hajatan pernikahan adiknya atau adiknya ibunya Peggy atau bibinya Peggy. Nah, kemudian setelah diambil ya, foto ini, kan tidak ada kabar berita, Peggy tidak diperiksa. Ujug-ujug pada tanggal setelah film Vina rame, pada tanggal 14 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengumumkan DPO, di mana Andi, Dani, dan Peggy alias Peron sebagai DPO menindaklanjuti putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu. 3 DPO yang dirilis itu tidak ada fotonya. 3 DPO yang dirilis itu tidak ada fotonya. Harusnya kalau memang sejak awal yakin polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan
ini sebagai pelaku, harusnya pada tanggal 14 Mei 2024 saat mengeluarkan atau mengumumkan daftar pencarian orang, harusnya ditampilkan fotonya Peggy Setiawan ini karena polisi sudah dapat sejak tahun 2016. Kalau yakin, kenapa tidak ditampilkan dalam pengumuman DPO itu, terutama Peggy Setiawan? Karena di dalam Perkapolri ya nomor 14 tahun 2012 dan peraturan Kabareskrim atau Perkaba nomor 3 tahun 2014, penetapan DPO itu selain mencantumkan ciri-cirinya harus lengkap sesuai yang spesifik, juga harus melampirkan foto. Paham tidak aturan Perkapolri sendiri, aturan Perkabareskrim sendiri dilanggar, mengumumkan DPO tidak dikasih foto. Ini apa artinya? Kami menilai Polda Jawa Barat belum yakin pelakunya itu Peggy Setiawan walaupun dia sudah dapat fotonya. Ya kan kalau memang dari dulu foto ini yang dicari sesuai dengan statement Bapak Kadif Humas ya bahwa ini foto ini benar yang dicari. Lah kenapa nggak ditampilkan, dilampirkan di DPO pada tahun 2024 14 Mei 2024 itu? Kan aneh itu jadinya.